Breaking news from Indonesia. A series of earthquakes have hit near the city of Palu, including a 7.5 magnitude tremor. That's a big one. The U.S. Geological Survey says that has caused, quote, severe shaking with damage that is likely to be moderate to heavy. 지난달 20일 인도네시아 팔루와 동갈라 지역에 큰 지진이 발생했는데요. The country of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas analisis spasial dan integrasi data kerentanan dan risiko bencana serta rekomendasi mitigasi Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Langsung saja kita masuk dalam penjelasannya. Kabupaten Donggala yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika tektonik aktif yakni sesar Palu Koro. Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Donggala telah berkali-kali dilanda bencana alam dengan intensitas yang bervariasi. Dari beberapa bencana yang telah terjadi, fokus utama dalam penelitian kami yang mencakup tanah longsor, tsunami, serta likuifaksi. Parameter yang digunakan meliputi klasifikasi pembobotan kemiringan lereng, klasifikasi pembobotan parameter curah hujan, serta jenis litologi batuan dan tanah, penggunaan lahan, penutupan lahan atau vegetasi, aktivitas manusia, dan jarak sesar yang aktif. Dari data-data yang telah dikumpulkan serta parameter dalam pembuatan peta, diketahui analisis kerentanan tanah longsor di Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa 42,3% wilayah berada pada tingkat kerentanan tinggi, serta 36,7% sedang dan 21% rendah. Wilayah dengan kerentanan tinggi terkonsentrasi di Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, dan Tanan Tovia yang didominasi perbukitan terjal dengan kemiringan hingga 40% serta batuan vulkanik dan sedimen yang telah lapuk. Pada bencana tsunami yang dianalisis melalui beberapa parameter, diketahui bahwa kerentanan tsunami di Kabupaten Donggala mencakup 38,4% tinggi, 22,8 sedang, dan 11,2 rendah. Daerah paling rentan berada di pesisir Kecamatan Banawa, Sirenja, dan Balaisang yang memiliki topografi landai kurang dari 10 mdpl dan berjarak kurang dari 1 km dari pesisir pantai. Sedangkan pada analisis potensi likuifaksi di Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa 18,9% wilayah memiliki potensi tinggi, 26,7% sedang, dan 54,4% rendah hingga sangat rendah. Potensi tinggi terkonsentrasi di dataran aluvial Kecamatan Banawa, Labuan, dan Sindue yang didominasi tanah pasir lepas dan lanau dengan kepadatan rendah, serta muka air tanah dangkal hingga kurang dari 5 meter. Dari hasil analisis rawan bencana yang terjadi di Kabupaten Donggala, tentunya kelompok kami memiliki rekomendasi mitigasi yang mencakup mitigasi struktural dan non-struktural. Rekomendasi mitigasi struktural pada tanah longsor meliputi penguatan lereng dan tembok penahan, rehabilitas tanah dengan cara menanam lereng dengan tanaman penahan tanah. Yang ketiga, pembuatan terasering, menerapkan sistem terasering pada lahan pertanian untuk mencegah erosi dan mengurangi risiko longsor. Sedangkan pada mitigasi non-struktural meliputi penyuluhan masyarakat, pemantauan dan peringatan dini, serta pengelolaan penggunaan lahan dengan tepat. Lanjut pada rekomendasi mitigasi tsunami, yang meliputi rekomendasi struktural dengan pembangunan infrastruktur evakuasi, perlindungan pesisir, serta peningkatan sistem peringatan dini. Sedangkan untuk mitigasi non-struktural meliputi edukasi dan simulasi tsunami, sistem peringatan dini tsunami, serta kampanye sosialisasi. Sedangkan rekomendasi mitigasi pada bencana likuifaksi yang meliputi mitigasi struktural yakni stabilitas tanah dengan melakukan penguatan tanah dengan teknologi seperti grouting, yang kedua rekayasa fondasi bangunan, yang ketiga penyempurnaan sistem drainase. Sedangkan untuk rekomendasi mitigasi non-struktural meliputi identifikasi dan pemetaan daerah rawan likuifaksi, yang kedua penyuluhan masyarakat, dan yang ketiga pengawasan dan pemantauan.
Berikut merupakan contoh salah satu pembuatan peta bencana yakni tanah longsor. Pertama-tama buka aplikasi ArcMap atau ArcGIS, lalu tambahkan parameter data dasar seperti DEM, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, data curah hujan, dan parameter lainnya. Kemudian lakukan pemrosesan DEM untuk mendapatkan kemiringan lereng seperti menggunakan alat ArcToolbox, Spatial Analysis Tool, Surface, dan Slope dengan mengklasifikasikan hasil lereng dengan reklasifi berdasarkan tingkat bahaya longsornya. Kemudian klasifikasikan parameter lainnya seperti jenis tanah, penggunaan lahan berdasarkan pengaruh terhadap longsor, curah hujan berdasarkan intensitas. Dilanjutkan dengan melakukan pembobotan dengan memasukkan semua lapisan hasil reklasifikasi atau overlay, terus menentukan bobot tiap parameter, seperti misalnya kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, dan penggunaan lahan. Lalu kemudian tentukan skala penilaiannya. Dilanjutkan dengan finalisasi peta, dengan menambahkan klasifikasi hasil overlay beberapa menjadi tingkat kerawanan dari tinggi, sedang, hingga rendah. Kemudian menambahkan elemen peta seperti judul, skala, dan orientasi. Lanjut dengan mengekspor peta dalam format yang diinginkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.